Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah Islam itu adalah bagaimana seharusnya umat Islam itu adalah jujur dalam segala hal. Baik jujur terhadap diri sendiri ataupun jujur terhadap orang lain. Kalau kita sudah dikatakan orang jujur, orang benar oleh yang lain, maka tentunya tanggung jawab kita sebagai tokoh atau sebagai umat Islam yang ditokohkan, maka harus mempertanggungjawabkan ketokohannya, kejujurannya, dan kebenarannya. Bagaimana kejujuran dan kebenaran yang diungkapkan, kemudian yang dilontarkan oleh orang lain, itu memang benar nyatanya. Kemudian dirinya juga membenarkan kalau dirinya mampu melakukan suatu kejujuran dan mampu melakukan suatu kebenaran. Karena yang namanya kebenaran itu adalah sesuatu yang wajib dilakukan dan wajib dipertahankan dan wajib diberikan kepada yang lain sebagai upaya agar kebenaran itu bukan diri kita sendiri yang melakukan suatu kebenaran, tapi merambah kepada yang lainnya. Sehingga kalau kita berupaya yang semaksimal mungkin tentang hal anjuran Islam tentang kebenaran, tentang kejujuran itu, maka sudah jelas bahwa ketokohan yang dimaksud oleh Al-Quran memang benar nyatanya bahwa orang tersebut memang sudah wajar menjadi panutan di lingkungannya. Kalau sudah mengatakan suatu kebenaran, maka dari awal, dari titik A sampai titik Z tentunya tetaplah benar. Satu kebenaran tidak bisa istilahnya dikalahkan oleh suatu kebatilan. Benar tetaplah benar. Kalau sudah benar tidak akan salah. Kecuali kalau memang benar tetapi sebenarnya salah. Tapi kalau benar nyatanya memang benar-benar asli benar, maka tentunya tidak akan salah, tidak akan dikalahkan oleh kebatilan. Tetapi kalau dia mengaku dirinya itu benar, tapi sebenarnya tidak benar, maka bisa dipatahkan karena itu adalah suatu kebatilan. Maka ketika data yang aslinya kebenaran itu tentunya akan mematahkan sesuatu yang mengatakan benar yang sebenarnya tidak benar. Kalau benar tidak akan salah. Tapi kalau sudah salah, bagaimanapun kita menjaganya, menutupinya, tetaplah salah. Kalau hari ini selamat, besoknya. Kalau besok selamat, besoknya lagi, dan seterusnya. Tidak bisa seorang tokoh, apalagi tokoh itu sudah dikeramatkan, kemudian tokoh itu sudah disegani, dihormati, disanjung, dan sebagainya di lingkungannya, yang orang lain segan sekali menghormatinya, seolah-olah tidak rela kalau dirinya itu dielok-elokkan, dihina oleh orang lain.
karena sudah cintanya. Akan tetapi ketika tokohnya ini tidak bertanggung jawab dengan ketokohan tentang kebenaran, maka sangatlah menyakitkan terhadap orang-orang di sekitarnya yang mencintainya. Bagaimanapun dia menutupinya dari jamaahnya, tentunya suatu saat maka jamaah juga akan berpikir lambat laun, maka sedikit demi sedikit maka suatu saat akan hilang, akan lenyap, akan pudar. Jadi kejujuran, kebenaran itu tetaplah dijaga. Karena itu kaitan dengan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah menyatakan kebenaran kepada yang lain, kita mempertanggungjawabkan kepada yang lain dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kalau kita mengatakan suatu kebenaran cuma hubungannya dengan Allah, tidak melibatkan kepada yang lain. Tapi kalau sudah melibatkan kepada orang lain, kita bertanggung jawab kepada Allah, bertanggung jawab kepada yang lain. Kalau yang lain sudah memaafkan, Allah akan memaafkan. Akan tetapi kalau dia meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak minta maaf kepada orang-orang di sekitarnya yang mencintai, yang dibohongi, tentunya sangat susah sekali Allah akan memaafkan orang tersebut. Maka dari itu, kalau kita memang sudah ditokohkan di dalam masyarakat itu, harus berhati-hati. Jangan terlena dengan ketokohan itu. Karena apa? Karena seperti halnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang ketika Rasulullah itu kalau dipuji, Rasulullah itu tersenyum, diam. Ketika sendirian, Rasulullah itu menyampaikan, "Ya Allah, Engkau lebih tahu tentang diri saya ini. Engkau lebih tahu tentang diri saya ini daripada saya sendiri. Dan saya lebih tahu tentang diri saya ketimbang orang lain." Itu adalah yang disampaikan oleh Rasulullah ketika beliau disanjung. Artinya tidak terlena dengan sanjungan itu. Meskipun di dalam halayak, di dalam umum beliau cuma tersenyum dan diam. Karena apa? Karena pujian sanjungan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senang ketika menyanjung Rasulullah dengan bersolawat. Tapi Rasulullah juga menjaga dirinya agar tidak terlena. Maka Allah juga, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu maksum, dijaga dari kemaksiatan, maka tentunya tidak akan terlena. Maka senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Engkau lebih tahu ya Allah tentang diri saya daripada saya sendiri. Dan saya sendiri lebih paham daripada orang lain. Maka dari itu tentunya semuanya yang merasa sudah ditokohkan dalam masyarakat, berhati-hatilah agar senantiasa yang mencintai di sekitarnya tidak kecewa, dan jangan pernah mengecewakan, karena Allah akan marah, sangat marah ketika tidak maaf kepada yang mencintainya, sedangkan merasa benar tapi sebenarnya salah, dan itu sangat menyakitkan terhadap orang di sekitarnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.